Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Isah Siregar dari kelas 12 MIA 6 dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori yang paling umum kita ketahui. Yang pertama yaitu teori Gujarat, di mana Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Yang membawa Islam masuk ke Indonesia yaitu para pedagang Gujarat. Nah, ada 2 bukti yang paling mendukung dari teori ini. Yang pertama yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh, yaitu Sultan Samudra Pasai. Nah, yang kedua yaitu tulisan Marco Polo, di mana pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Teori yang kedua yaitu teori Persia, di mana menurut Hussein Islam dibawa oleh para pedagang Persia pada sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, yang kedua, adanya upacara keagamaan yang dimakan dengan tapot, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Mekah, di mana menurut Buya Hamka, Islam dibawa langsung oleh para pedagang Arab sekitar abad ke-7. Nah, bukti yang paling menonjol yaitu adanya perkampungan Islam di Boras. Nah, yang kedua yaitu makam seorang wanita yang bernama Fatimah binti Maimun di Gresik. Nah, pemakam Islam di Troloyo dan Mojokerto. Nah, yang ketiga yaitu kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, dari ketiga teori tersebut yang paling kuat yaitu teori Mekah, di mana teori ini yang paling kuat di antara yang ketiganya. Tetapi ada juga kelemahannya, yaitu kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, ada juga lagi yang menjelaskan adanya juga pendapatan yang mengatakan justru Islamlah yang pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah, yakni para pedagang-pedagang Sufi Arab memasuki Cina lewat jalur darat. Ada 2 jalur yang paling sering dikemukakan. Berdasarkan bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia Arab melalui 2 jalur. Yang pertama yaitu jalur utara dengan rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu jalur selatan, di mana dengan rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Nah, faktor yang paling menyebabkan Islam diterima di Nusantara yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu syarat masuk Islam sangat mudah. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja mereka sudah masuk Islam. Nah, yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal kasta-kasta. Semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang syarat yang ketiga, upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana, tidak memerlukan banyak biaya dalam mengadakan upacara tersebut. Nah, yang keempat, agama Islam yang menyebarkan di Indonesia sesuai dengan adat dan istiadat yang berada di Nusantara. Nah, secara garis besar penyebaran Islam banyak dilakukan. Ada yang pertama yaitu dengan perdagangan, di mana sejak abad ke-7 sampai dengan ke-16 para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India atau Gujarat yang datang ke Indonesia telah ikut ambil dalam bagian perdagangan, di mana perdagangan muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama makin banyak sehingga membentuk permukiman disebut dengan Pekojan. Dari istilah ini, Pekojan ini adalah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Nah, yang kedua yaitu perkawinan,
di mana saudagar muslim yang masuk ke Indonesia yang menikah dengan warga lokal sebelum perkawinan berlangsung, mereka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat agar sebagai tanda dia masuk ke agama Islam tersebut. Melalui interaksi tersebut, pada giliran keluarga muslim itu berkembang menjadi sangat cepat. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan, di mana inilah yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, di mana penyebaran Islam ini melalui pendidikan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi, di mana pendidikan diselenggarakan oleh guru, kiai, dan ulama. Mereka memberikan berawal dari rumah-rumah, masjid, dan musola. Setelah itu mereka mendirikan sebuah sekolah atau pondok pesantren untuk mendidik generasi selanjutnya mengenai tentang pentingnya Islam tersebut. Nah, yang keempat yaitu tasawuf, di mana cara penyebaran Islam yang lain adalah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran Islam yang mendekatkan diri kepada Allah dan tidak ada paksaan sama sekali. Nah, yang kelima yaitu kesenian, di mana penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian, peninggalan sejarah bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Nah, hasil-hasil seni dapat pula dilihat pada bagian masjid kuno, terutama di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dari semua tersebut kita ketahui semoga dapat menjadikan kita sebagai teladan yang lebih baik. Nah, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.